Halo guys, ya aku akhirnya kembali lagi setelah sekian lama nggak pernah buat video. Karena jujur sekarang aku bener-bener lagi sibuk di pekerjaan baruku. Dan pekerjaan itu bener-bener yang full time itu di kantor, nggak ada istirahat kecuali hari libur dan tanggal merah kayak gitu. Jadi aku tuh susah cari waktu buat video dan buat membagi waktunya tuh agak susah karena biasanya kalau balik kerja kan aku kan capek, terus biasanya langsung istirahat gitu. Tapi sekarang aku mau mulai lagi buat video. Dan kebetulan uh, apa sih, ada pemberitaan yang menurutku menarik saat ini yang lagi trending di YouTube. Dan buat teman-teman mungkin udah ada yang tahu apa yang mau aku bahas. Kita ngomongnya santai aja, dan aku juga kebetulan buat video ini benar-benar santai, nggak ada persiapan, langsung ngomong gitu aja. Terus karena ya memang pengen aku bahas gitu, kebetulan tuh ada waktu. Dan kalau apa sih, pencahayaannya kurang tuh teman-teman bisa lihat karena aku buatnya tuh malam. Ini di sela-sela aku pasti istirahat karena tadi juga baru selesai acara, jadi aku tuh bener-bener langsung buat video di sela-sela sebelum aku tidur kayak gitu. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang mengikuti udah tahu siapa yang mau aku bahas itu tentang seputar KPK. Nah, itu akhir-akhir ini trending di YouTube. Kemarin aku lihat dan apa sih, kayak menarik aja gitu. Aku pengen ngomong, pengen bahas sedikit, cuma ya ada batasannya karena kan bukan wewenang aku juga membahas tentang itu. Cuma aku pengen komentarin aja gitu. Menurut aku pribadi ya, aku nggak tahu sih menurut teman-teman, cuma kalau menurut aku pribadi kayaknya bukan hanya menurut aku pribadi sih, sejujurnya untuk masyarakat, ada beberapa masyarakat pun mungkin sependapat. Dan apa yang terjadi saat ini kayak Indonesia tuh sekarat, kayak udah sekarat gitu, bener nggak sih? Kayak istilahnya tuh sakit, sebentar lagi akan sekarat, dan mungkin susah sembuh gitu. Karena istilahnya gini, ada obat yang bagus untuk sebuah penyakit, tetapi obat itu nggak dipakai. Justru kita beli obat yang abal-abal dan minum yang abal-abal. Ada orang yang memang benar-benar konsisten dan apa sih, ingin memberantas sebuah korupsi, tapi orang itu sendiri diberantas kayak gitu, kayak nggak didukung, diberhentikan biar nggak berkembang. Kayak apa sih, kayak bener-bener ya udah sih, kamu nggak usah memberantas korupsi lagi gitu, kayak ya udah kamu jadi penonton aja karena dia kan udah nggak berwenang gitu. Dan aku mungkin nggak perlu jelaskan detailnya lagi karena mungkin teman-teman tuh udah bener-bener tahu permasalahan yang sebenarnya. Jadi ya cuma sedih aja kayak gitu, ya nggak sih? Kayak ya istilahnya sakit, sekarang malah justru tambah sekarat karena udah benar-benar sakit. Kenapa aku bilang sakit? Karena itu merupakan sebuah apa sih, sebuah penyakit yang memang nggak bisa sembuh. Korupsi itu penyakit yang selalu menular dan susah sekali disembuhkan karena dia ada di mana-mana. Tapi ketika ada obat, obat ini adalah orang yang benar-benar bisa bekerja untuk mengurangi atau memberantas korupsi itu sendiri. Justru obatnya tuh nggak dipakai, dan malah kita pakai obat yang abal-abal, yang ya paling sembuh sehari 2 hari, setelah itu balik lagi kayak sakit kepala kayak gitu kan. Beda obat sakit kepala dari dokter sama obat sakit kepala di warung kayak gitu. Biasa sih ya tergantung cocok dan enggaknya. Cuma biasa kan obat di warung tuh cuma meredakan sehari 2 hari, habis itu kambuh. Coba deh kita periksa ke dokter benar-benar apa yang sakit di kepala kita, terus kayak pasti dokter itu akan ngasih obat yang benar-benar untuk penyakitnya. Kayak gitu juga sih sebenarnya korupsi di negara kita saat ini di Indonesia. Bahkan tempat untuk penaungan atau pemberantasnya itu sendiri juga udah, kalau istilahnya tuh tinggal ditutup aja deh, nggak ada gunanya kayak gitu. Karena orang-orang di dalamnya juga apa sih, kayak yang memang berpotensi menguranginya itu udah nggak ada kalau menurut saya pribadi ya.
nggak tahu sih sama temen-temen kayak gitu. Nah, kebetulan kita bahas korupsi, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya korupsi itu ada tiga golongan yang biasa kalau di masyarakat itu disebutnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aku jelaskan sedikit ya, bukan menjelaskan sih, kayak ya aku kasih gambaran aja gitu, karena aku juga sebenarnya masih belajar dan aku berbagi buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Jadi kita bahas satu-satu korupsi. Nah, sebenarnya segala tindakan, mau itu korupsi, kolusi, itu adalah sebuah tindakan yang memang merugikan masyarakat, merugikan negara. Korupsi, kolusi, nepotisme itu semuanya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri. Jadi khususnya korupsi ini itu adalah segala bentuk macam penimbunan uang untuk memperkaya dirinya sendiri kayak gitu. Jadi apapun itu, yang penting dia kaya, yang penting duitnya banyak, nah itu adalah korupsi. Penggelapan dana, yang contohnya kayak apa sih, kayak pemerintah yang berwenang terus ngambil duit, nimbun duit, itu sebenarnya udah korupsi. Terus penyalahgunaan yang tadinya dibangunkan ke jalan, tahu-taunya dibelikan ke mobil, itu korupsi. Nah, tapi korupsi ini adalah untuk kepentingan pribadi. Berbeda dengan kolusi. Kolusi itu adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dalam bentuk kerjasama. Contoh apa sih? Contoh simpelnya itu kayak seorang yang berwenang dan memiliki jabatan itu bekerja sama dengan sebuah perusahaan, kayak untuk membuka lahan, lalu untuk memberikan izin. Nah, itu sebenarnya disebut dalam bentuk itu kolusi. Kolusi itu sebuah kerjasama yang dilakukan dalam bentuk kejahatan, kayak ya kejahatan uang lah, kayak yang tadi, kayak seorang yang berwenang, contohnya kepala desa ngasih izin nih kamu, terus dibayar berapa gitu. Itu sebenarnya kolusi dalam bentuk apa sih, penggelapan uang dalam bentuk kolusi. Nah, nepotisme itu bentuk penyalahgunaan wewenang juga, tapi lebih kepada hubungan kekeluargaan. Kayak contohnya seorang yang berwenang atau pejabat negara itu memasukkan keluarganya atau kekeluargaan, ngerti nggak sih, kayak pemerintahan atau kepemimpinan monarki yang mana itu keluarganya semua, kayak seandainya ini bupati, terus kepala dinasnya itu keluarganya, sepupunya, ponakannya semua gitu. Dan itu dampaknya itu apa sih, kayak menghalangi orang-orang yang memang berpotensi di bidangnya. Contohnya orang-orang di pemerintahan, ini kan contohnya, atau di perusahaan lah, nggak usah di pemerintahan. Kayak di perusahaan itu dia membuka lowongan kerja, yang ngelamar itu ada 2 orang, yang satunya memang lulusan atau sarjana ekonomi yang IPK-nya bagus, pengalamannya bagus, yang satunya ini bahasa Indonesia atau guru. Tapi karena yang guru ini adalah keluarganya, nah yang diterimanya adalah guru yang sebenarnya tidak sesuai dengan bidangnya. Sedangkan yang benar-benar berpotensi di bidangnya ini ditolak karena mereka mementingkan hubungan kekeluargaan. Padahal itu dampak negatifnya itu adalah merusak sistem kita. Jadi orang yang berpotensi di bidangnya itu kayak terhambat, nggak bisa berkembang. Itu contoh nepotisme yang juga merupakan suatu kejahatan yang digolongkan ke dalam kegelapan tadi, kegelapan uang, menggelapkan uang atau menyalahgunakan wewenang, kayak gitu sih teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin KPK juga menaungi itu, cuma biasanya untuk nepotisme ini, setahu aku nggak tahu, teman-teman mungkin di sana lebih tahu, itu jarang dibahas. Paling yang biasanya sih korupsi sama kolusi, karena biasanya yang jadi status itu korupsi sama kolusi. Nah, buat teman-teman, seandainya mungkin penjelasan aku ada yang kurang, atau teman-teman ada yang tahu atau gimana, nah itu teman-teman bisa sharing nanti di kolom komentar, terus aku akan bahas satu persatu. Terus kalau teman-teman ada yang nonton video ini, aku minta tanggapan teman-teman dong, gimana sih sebenarnya sistem pemerintahan kita di Indonesia, nggak usah di Indonesia deh, di daerah teman-teman sendiri.
Terus gimana sebesar apa tingkat KKN-nya, kolusi, korupsi, dan nepotismenya. Atau bahkan jangan-jangan teman-teman juga salah satu yang ikut merasakan di antara tiga ini, entah itu korupsi, kolusi, atau nepotisme, yaitu hubungan kekeluargaan. Biasanya kalau di daerah-daerah lebih kepada nepotisme. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Maaf kalau kualitas videonya atau backgroundnya atau suaranya kurang, karena ini benar-benar real, aku ngomong apa adanya, nggak ada aku cut, nggak ada apapun. Ini aku akan upload dan ya gini lah adanya, karena aku bener-bener pengen sharing. Terus aku tuh kayak ya ampun, miris banget gitu lihat apa sih berita-berita trending, khususnya yang pendidikan ya, bukan trending yang masalah berita artis dan lain sebagainya. Itu aku nggak peduli sih, aku lebih kepada yang mengedukasi kayak tentang pemerintahan kita dan lain sebagainya. Jadi aku tuh share di sini aja deh. Oke, itu aja. Terima kasih buat yang nonton, dan ya udah itu aja. Bye.